Bertahun-tahun, jalan menuju Baitullah rupanya bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal mendulang untung dengan cara menguasai layanannya. Di balik niat suci jutaan umat di tanah air, terkuak adanya jaringan pemain besar yang mengatur kuota, hotel, transportasi, dan tarif. Bahkan itu terjadi tanpa sedikit pun ada persaingan, alias dengan kesepakatan tertutup. Penguasa-penguasa layanan haji itu dikenal dengan sebutan yang dalam istilah ekonomi disebut kartel, untuk tidak menyebut mafia. Dan untuk pertama kali pula, ada pejabat negara yang berani menyebutkan itu di ranah publik. Pejabat itu bernama Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh. Selama puluhan tahun, setidaknya semua urusan haji di Arab Saudi sudah diatur rapi oleh kartel tersebut, yang terdiri dari 8 syarikah atau penyelenggara layanan haji di Saudi. Pada mulanya adalah Mei 2025, di embarkasi Padang, Sumatera Barat, Dhanil melempar bom pertama, mengungkap fakta bahwa pengelolaan haji dikelola kartel. Dhanil, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu, bicara bukan di ruang tertutup, bukan di rapat terbatas, tapi di depan kamera. Di depan jemaah kloter 13 yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Keberanian Dhanil ini tak lepas dari ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Dhanil sejak masih wakil kepala Badan Penyelenggara Haji membabat habis akar masalah biaya perjalanan haji menjadi mahal. Saya lapor ke Presiden, 7 bulan ini saya mendalami, Pak, kesimpulannya adalah kartel-kartel besar itu di haji itu kita itu luar biasa. Saya sampaikan ke langsung. Pak Prabowo, banyak kartelnya Pak segala macam. Apa kalimat Pak Prabowo satu ke saya? Udah kamu babat. Bang, kartel Udah siapa kamu aja? babat. Kartel- Kalau saya kalau udah dapat approval seperti itu, wah, Hajar anak Bleng. kosur ini saya bilang kan. Artinya Masa saya ingat sekali saya lapor itu di Hambalang, ngobrol dengan Pak Prabowo waktu saya itu habis makan beliau saya sambil berdiri, udah kamu babat. Dhanil pun mengungkap kartel tersebut. Kartelnya tentu orang yang ingin mendapat rente secara besar-besaran terus-menerus dari perhajian kita, dari bolong-bolongnya perhajian kita. Ini yang menurut saya mengganggu nurani saya. Maksud saya mengganggu nurani saya adalah ini sektor agama loh. Ya. Ini adalah sektor secara yang secara moral harusnya suci, bersih, begitu. Apalagi ini adalah ibadah di mana seorang muslim dan muslimah ini puncak dari ibadah itu. Maka yang terjadi kemudian adalah perang terbuka paling seru sepanjang sejarah haji Indonesia. Dhanil memotong kontrak syarikah dari 8 menjadi hanya 2 nama besar, Rakin Masyarik Al-Mutamayyizah dan Al-Bait Gas. Harga akomodasi yang biasa naik 40-50% tiap tahun. Tahun ini malah turun drastis. Yang biasa dapat kue utuh, tiba-tiba hanya kebagian remah. Dhanil menduga, belakangan kartel membalas dengan cara klasik, yakni memproduksi video fitnah atau tuduhan korupsi. Dhanil juga menemukan akun-akun yang diduga bayaran, tiba-tiba fasih bicara akhlak pejabat. Dhanil pun tak tinggal diam, dia melawan dengan cuitan. Sebetulnya, senjata pamungkas bukanlah pemangkasan kontrak kampung haji. Prabowo memutuskan Indonesia tak mau lagi jadi tamu yang ditagih mahal. Maka Prabowo memerintahkan pembangunan kompleks pemondokan permanen milik Indonesia dibuka. Hotel, rumah sakit, dapur umum, armada bus, tenda di Mina, semuanya atas nama Republik. Nilainya belasan triliun, tapi sekali selesai, Indonesia tak perlu lagi mengemis kamar ke syarikah. Cukup membuka pintu rumah sendiri di Tanah Suci. Biaya akomodasi yang selama ini ada di angka 40-70 juta rupiah per orang, bisa turun 20-30%. Itulah sebabnya, ketika Prabowo menerima kedatangan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Said Muhammad Abdul Karim Al-Issa, pertemuan di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025 itu mirip pukulan politik yang dikalkulasi matang. Dukungan terbuka Liga Muslim Dunia terhadap rencana pembangunan kampung haji
membuat peta pemain berubah total. Ini sinyal bagi syarikah yang selama puluhan tahun menguasai layanan haji Indonesia. Mereka tidak akan lagi bisa bermain sendiri di Mekah dan Madinah. Akses hotel, bus, akomodasi Mina Arafah, hingga kuliner jemaah tak akan lagi dikendalikan perusahaan swasta berbasis Saudi yang beroperasi nyaris tanpa kompetisi itu. Kemudian tadi Presiden juga menyampaikan pada prinsipnya beliau berterima kasih kepada Liga Muslim Dunia, terutama pemerintah Saudi Arabia, karena terkait dengan mengizinkan Indonesia untuk berencana membangun kampung haji di Arab Saudi. Kemudian Presiden juga berharap kampung haji ini bisa memperbaiki terus-menerus pelayanan haji di masa yang akan datang. Kualitas pelayanan haji yang maksimal memang menjadi impian Prabowo. Tapi di tahap ini, isunya bukan lagi soal logistik haji. Ini tentang peralihan kekuasaan dari jaringan usaha tertutup ke negara yang menuntut proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kali ini, titik itu bukan akhir kalimat. Itu akhir kekuasaan kartel haji. Men of our time.